Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI. Memang saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk menunjang kemajuan di berbagai sektor dan mendongkrak perekonomian masyarakat di Sumatera Barat. Dan tentunya pembangunan ini dilakukan secara merata dan adil di setiap daerah dan membantu menumbuhkan atau mendorong dari masyarakat sendiri untuk mengurangi kesenjangan pendapatan daerah, memperkecil kesenjangan antar wilayah, dan juga sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat mengentaskan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut akan kita bahas dalam dialog sumber bicara dengan tema pemerataan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Bersama saya Dodi Syaputra dan telah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Barat dua narasumber yang tentunya sangat kompeten dalam bidang ini. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ada Bapak Desrio Putra ST, selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore Pak Desrio. Ya, selamat sore Pak Dodi. Oke. Terima kasih telah hadir di TVRI Sumatera Barat, Pak. Dan yang kedua ada narasumber kita, yaitu Insinyur Dedi Rinaldi MSI, selaku Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dodi, Pak Desrio, pemirsa di rumah. Ya, terima kasih Pak Dedi dan juga Pak Desrio telah hadir di TVRI Sumatera Barat untuk sore hari ini. Dan langsung saja pemirsa, saat ini memang banyak pembangunan-pembangunan dan juga pembangunan 2022 lalu yang masih menjadi PR bagi pemerintah. Dan untuk pembangunan 2023 ini bagaimana sih arahan atau arah pembangunannya? Langsung saja kita tanyakan ke yang pertama, yaitu kepada Pak Dedi Rinaldi. Ini gimana Pak arah pembangunan, pemerataan pembangunan untuk 2023 ini? Terima kasih Pak Dodi. Jadi kalau pembangunan ini sudah pasti pemerintah Sumatera Barat ingin semuanya bisa menyebar ke 19 kabupaten kota, supaya masyarakat kita bisa makin sejahtera. Baik. Jadi dalam pelaksanaan itu kita punya anggaran, dan anggaran mesti kita maksimalkan dengan pemilihan prioritas. Berarti prioritasnya kalau Pemprov Sumbar, pertanian dan wisata, kemudian kita menyelesaikan pekerjaan yang terkena bencana alam. Oke. Kemudian kalau ada pekerjaan jalan untuk meningkatkan kemantapan jalan. Demikian, dan ini sangat disokong oleh Pak Desrio dan kawan-kawan beliau di DPRD. Kita sangat berterima kasih ke anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat. Oke, ini kalau menurut Pak Desrio sendiri ini gimana Pak? Pandangannya terhadap pemerataan pembangunan, apakah sudah merata nih di setiap daerah di Provinsi Sumatera Barat untuk saat ini? Kalau kita melihat kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, memang sepertinya mungkin untuk tahun 2023 ini merata 100% mungkin belum. Nah, ini faktor penyebabnya adalah karena keterbatasan anggaran kita di APBD Provinsi Sumatera Barat untuk pembiayaan infrastruktur itu. Nah, sementara sebenarnya kalau kita lihat yang diusulkan oleh Dinas BNCKTR misalnya, ataupun Dinas Sumber Daya Air misalnya kan, atau Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang dulu diusulkan ketika itu dimasukkan ke dalam KUHP-PAS ya Pak. Jadi hanya karena faktor keterbatasan anggaran, kemudian tentu kegiatan-kegiatan itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, inilah yang Pak Rinaldi tadi mengatakan, karena keterbatasan anggaran itu kemudian dilakukan skala prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan di tahun 2023 ini. Oke, ini kalau kembali ke Pak Dedi nih, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat itu di bidang apa saja? Baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi kalau
prioritas pembangunan Sumatera Barat, tadi kan sudah disebut Pak Desido juga dan Ibu, yang pertanian dan wisata. Dan Dinas BMCKTR ini adalah petugas yang untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Jadi di mana lokasi yang ditentukan, kita akan berusaha untuk memaksimalkan bersinergi dengan dinas lain, dan nanti kita dikontrol itu sama DPRD, dan nanti DPRD juga akan mengarahkan kemana kita mesti bekerja. Jadi mudah-mudahan ini dengan dana yang terbatas yang bilang Pak Desrio, kita bisa memaksimalkan. Ini sudah ada koordinasinya dengan pihak atau dinas lain atau gimana nih Pak? Jadi kita ada lokasi pertanian, ada lokasi wisata. Misalnya ini satu contoh, daerah pertanian itu di pesisir selatan, daerah wisata itu di Solo, sehingga dengan didukung DPRD kita membangun jalan itu Pasar Baru Alan Panjang, Pak. Itu dari 30 kilo itu sekarang sisanya 7 kilo, Pak. Dan pada tahun 2023 ini kita akan bekerja 12 miliar dari Pasar Baru, 10 miliar dari Alan Panjang. Ini bisa menyelesaikan sekitar 3 kilo jalan, 2 kilo aspal, 1 timunan pilihan. Dan sisanya nanti kita akan padatkan, kita buka, dan sehingga Trabas bisa lewat. Oke. Ini untuk dalam program unggulan pemerintah sendiri kan sangat didorong ya Pak untuk pariwisata sendiri. Ini kalau untuk daerah-daerah lain ini pemerataan pembangunannya daerah mana saja sih Pak? Jadi kalau pemerataan berarti kita cenderung untuk bicara daerah terpencil, terisolir. Terpencil yang pertama kita itu di Mentawai. Mentawai, oke. Di Mentawai ada jalan nasional, ada jalan provinsi. Jalan provinsi itu di sana ada 11 kilo. Oke. Dan sudah selesai separuhnya 7 kilo. 7 kilo. Sehingga sekarang ada sekitar 10 miliar juga untuk bisa bekerja 3 kilo di sana. Dan itu berusaha dicicil terus. Mudah-mudahan bisa selesai yang sisa berikutnya, 3 kilo lagi. Oke. Nah selain Mentawai ada lagi nggak Pak? Ini untuk daerah terpencil masih banyak nih daerah di Provinsi Sumatera Barat, ada 19 kabupaten kota nih Pak. Itu Mentawai. Kemudian ada daerah Tapus untuk mendukung pertanian. Baik. Itu kemudian ada Raworokan mendukung perikanan. Kemudian ada lagi Pangkalan Sialang Glugur, itu jalan alternatif untuk ke Riau. Sumbar Riau Pak ya? Sumbar Riau. Ada lagi nanti di Solok Selatan, Padangharo ke Sungai Dare, 111 kilo. Oke. Ini kalau untuk dari Pak Desrio nih, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat nih Pak. Ini pantauan atau pengawasan kita selama ini daerah-daerah mana saja Pak yang menjadi potensi untuk dikembangkannya pembangunan nih Pak? Kalau potensi pengembangan pembangunan sebenarnya itu kan pertama acuan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentu RPJMD. Oke. Nah, mana kemudian daerah-daerah di sektor apa yang difokuskan oleh pemerintah kita. Yang pasti pemerintah provinsi sekarang ini kan yang nomor satu itu adalah sektor pertanian. Pertanian, perikanan dalam arti yang luas. Nah ini yang menjadi fokus utama karena itu menjadi program unggulan pemerintah provinsi. Nah kalau bicara pembangunan dalam konteks kedaerahan, sebenarnya semua daerah itu membutuhkan itu. Nah banyak potensi-potensi yang ada di daerah, kemudian dia menjadi tidak maksimal bisa dikelola untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena memang
di sana masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Nah, kita kan tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu kan merupakan katalisator nih untuk pertumbuhan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Nah, misalkan saat sekarang ini kan masih ada di beberapa kota dan kabupaten yang masih mengalami kesulitan transportasi misalnya. Nah, ketika dia mau ke pusat kabupatennya ke kampung itu sulit, tidak ada jalan, atau sudah ada jalan tapi tidak layak misalnya. Benar. Ini kan sebetulnya membutuhkan keseriusan kita juga untuk kemudian bagaimana kita bisa membantu pembangunan infrastruktur itu. Nah, cuman kalau pembangunan infrastruktur ini kan sudah ada batas kewenangan. Nah, kalau kita bicara jalan, yang bisa dilakukan programnya oleh Dinas Bina Marga itu hanya jalan-jalan provinsi misalnya. Dia tidak bisa kemudian melakukan pembangunan untuk jalan kabupaten yang skopnya menjadi kewenangan kabupaten gitu. Nah, ini yang menjadi kendala kita, sehingga mungkin kalau kita provinsi mau membantu juga pemerintah kabupaten, mungkin mekanismenya melalui BKK, bantuan keuangan khusus, tidak bisa ditangani langsung oleh pemerintah provinsi gitu. Nah, bagi masyarakat sebenarnya kita lihat di bawah itu, masyarakat itu kan tidak paham. Ini kewenangan provinsi, ini kewenangan kabupaten, dia tidak mengerti. Yang pasti dia membutuhkan jalan. Nah, apakah jalan itu dibangun? Beres, Pak ya. Ini adalah kerja pemerintah nih. Apakah jalan itu dibangun oleh dana kota, dana kabupaten, dana provinsi, atau dana pusat, dia tidak tahu. Dia butuh pembangunan infrastruktur itu gitu. Nah, ini banyak daerah kabupaten yang kita lihat sekarang masih mengalami adanya daerah-daerah yang masih kurang pembangunan infrastruktur itu, misalnya di Pasaman Barat, di Pasaman, Kabupaten Solo, hampir semua lah. Kalau kabupaten yang kita lihat sekarang yang ada itu membutuhkan. Kalau kota kan memang dia sudah ada di pusat-pusat pemerintahan, di pusat perkotaan itu rata-rata kan akses sarana prasarananya juga sudah terpenuhi lah. Ini kan yang ada di kabupaten ini yang kita masih prihatin sebenarnya. Dan kami yakin sebenarnya pemerintah provinsi pasti berkemauan untuk membantu. Karena anggota dewan yang ada sekarang ini pasti berjuang untuk daerahnya masing-masing kan. Pasti aspirasi itu disampaikan kepada anggota DPRD. Tetapi kemudian itu tidak bisa diwujudkan harapan masyarakat itu karena batasan kewenangan. Kemudian yang kedua, karena memang ketersediaan anggaran kita itu yang masih minim gitu. Sekarang kalau kita lihat postur APBD misalnya, di anggaran tahun 2022 itu belanja modal pemerintah itu ada 1,052 triliun. Ya, nah realisasinya kemarin 963 miliar. Kalau dibandingkan dengan itu tidak infrastruktur semua, itu ada kegiatan-kegiatan lain, tidak di bidang KPU-an semua. Nah, tahun sekarang itu 1,037 triliun. Nah, nanti itulah yang terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang nanti dialokasikan ke Bina Marga, irigasi, dan lain-lain kan, yang terkait dengan belanja modal. Nah, itu saya yakin sekali uang sebesar itu masih kurang dari yang diharapkan oleh masyarakat sebenarnya. Karena yang diinginkan masyarakat itu kan percepatan. Semakin cepat dia bisa menikmati pembangunan itu semakin senang masyarakat. Dan kita kan memang sebenarnya itu yang ingin kita wujudkan. Nah, saya yakin pemerintah kabupaten pun menghadapi hal yang sama dengan pemerintah provinsi, keterbatasan anggaran. Nah, mereka juga kesulitan dalam anggaran pembangunan itu. Nah, sehingga inilah mungkin barangkali perlu strategi untuk menyiasatinya supaya bagaimana supaya harapan-harapan masyarakat ini terhadap pembangunan infrastruktur itu perlu kita wujudkan segera gitu. Karena kalau kita punya keinginan untuk mengembangkan sektor pariwisata misalnya, contohnya saja meninjau lah, tidak usah jauh-jauh misalnya Danau Meninjau. Kalau kita ingin meningkatkan destinasi wisata ke sana, tentu jalannya harus layak. Misalnya yang dari Agam ke melewati Kilo 44 itu misalnya kan, Cingkara, misalnya mana destinasi wisata kita yang lain gitu. Nah, tentu pembangunan itu infrastruktur jalan itu keniscayaan. Saya pikir harus mampu kita untuk melakukan pembiayaan untuk itu. Gitu.
Nah, dari mana sumber pembiayaannya? Ya itulah yang harus sama-sama kita perjuangkan. Iya, benar-benar. Nah, karena sumber pembiayaan itu kalau di kabupaten itu ada APBD kabupaten, untuk program provinsi ada APBD provinsi, dan ada DAK sebetulnya yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada daerah gitu. Nah, karena PAD kita kecil, pendapatan asli daerah kecil, nah harapan kita yang sangat besar itu tentu banyaknya bantuan dari APBN. Itu salah satu harapan kita sebenarnya supaya anggaran yang kita punya untuk pembangunan itu menjadi lebih besar dia. Nah, tanpa ada itu mungkin kita kesulitan. Nah, kemudian yang kedua tentu kita harus berpikir, pemerintah harus berpikir bagaimana meningkatkan PAD. Bagaimana meningkatkan PAD supaya nanti pendapatan itu bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pembangunan infrastruktur itu. Nah, persentase pembangunan infrastruktur kalau kita lihat dari APBD sekarang itu mungkin kisarannya hanya 10-15%. Oke. Nah, harapan kita semakin besar pembangunan infrastruktur, persentasenya itu semakin besar, tentu pembangunan itu akan semakin banyak, akan semakin masif. Nah, semakin banyaknya pembangunan tentu ini ada dampak ekonomi terhadap masyarakat gitu. Nah, jika ini tidak bisa kita wujudkan, ya itu tentu harus kita upayakan terus. Harus kita upayakan terus supaya kita memiliki dana yang mencukupi untuk pembangunan itu. Ya, menurut pandangan dari Pak Desrio sendiri ini untuk kabupaten kota di Sumatera Barat, ya, yang mana sih Pak kabupaten kota yang membutuhkan dorongan untuk pencapaian target nih pemerataan pembangunan ini? Saya pikir mungkin kalau dari pengamatan kami contohnya Pasaman ya, Pasaman Barat, pesisir selatan, kemudian Solo Selatan, Kabupaten Solo misalnya kan, 50 kota misalnya, Mentawai misalnya kan. Itu dalam sektor apa saja Pak? Ya kalau kita pertama kita tentu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah artinya daerah-daerah ini kita perhatikan sekarang masih ada beberapa nagari itu yang sebenarnya kita kan mengakui tidak ada lagi daerah tertinggal gitu. Tetapi mereka masih terisolir sebenarnya gitu. Nah, masih banyak infrastruktur yang harus dibangun Pak. Yang harus dibangun, jalan, drainase, irigasi, misalnya perumahan, misalnya kan listrik, misalnya masih banyak sebetulnya. Nah, ini saya pikir beberapa daerah ini tapi masih banyak loh, selain yang saya sebutkan tadi itu rata-rata kabupaten itu masih ada beberapa daerah itu yang membutuhkan gitu. Nah banyak sebetulnya, jadi hanya karena keterbatasan anggaran ya kita tidak bisa untuk membuat program bagaimana supaya pembangunan infrastrukturnya bisa berjalan di situ gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Oke. Jadi ke Pak Dedi lagi nih. Kalau menurut Pak Dedi gimana nih Pak dari pihak pemerintah sendiri nih untuk pembangunan ini sudah tercapai realisasinya atau gimana nih di setiap kabupaten kota? Jadi betul yang dibilang Pak Desrio tadi kan ada dana itu, dana provinsi, kabupaten kota, kemudian DAK. DAK ini dari APBN. Ini kita memang berusaha untuk mencarinya. Kalau yang PU provinsi itu berusaha mengumpulkan PU seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat, Pak. Jadi bagaimana kita caranya menyusun program, kemudian mengusulkannya sehingga bisa dapat maksimal nilai DAK. Itu untuk 2023 ini kita sudah bantu itu dari pertengahan 2022. Kalau yang untuk provinsi sendiri kita alhamdulillah dapat sekitar 65 miliar. Oke. Banyak itu dan kawan-kawan di kabupaten itu banyak itu dapat. Nah, kemudian untuk mencari dananya juga ada juga peluang satu lagi, ada CSR. CSR, oke. Kita pernah mendapatkan CSR itu di Payakumbuh Tangkai, Pak. Ya. Di Payakumbuh Tangkai itu banyak lokasi kuari untuk pengambilan material. Pengambilan materialnya digunakan untuk lokasi di Sumatera Barat sama di Riau. Kemudian mereka bertanggung jawab untuk ikut bersama-sama membangun. Dapat kita sekitar 4-5 miliar. Dan kita juga sebetulnya
untuk pemerataan ini dibantu juga oleh Pokir, Pak. Pokir Pak Desrio ini bisa banyak di banyak tempat yang sebetulnya sulit juga dijangkau oleh PU provinsi. Dan semuanya seperti bilang tadi, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Baik. Tentunya ada usaha Pak ya untuk merealisasikan supaya pembangunan di setiap daerah merata. Apalagi di kabupaten kota yang terpencil, daerah-daerah yang terpencil. Oke Pak, setelah ini kita akan membahas nih sedikit tentang anggaran, tetapi kita break dulu. Nah pemirsa tetaplah bersama Dialog Sumber Bicara, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih karena Anda masih bersama Dialog Sumber Bicara, pemirsa, dengan tema pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dan ini Dodi langsung mau bertanya nih kepada Pak Desrio, selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ini bagaimana Pak tentang anggaran dengan adanya pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat ini? Jadi kalau anggaran yang tersedia sekarang, memang belanja modal tadi saya sudah sampaikan itu ada sekitar 1,37 triliun. 1037 artinya 1.037 miliar itu belanja modal. Tetapi itu kan tidak untuk pembangunan infrastruktur semua. Nah kalau terkait dengan infrastruktur nanti tentu kita hitunglah berapa yang di Bina Marga, di PSDA dan di Perkimtan, Perumahan Pemukiman Pertanahan gitu kan. Nah, itu pun termasuk di dalamnya alokasi dana pokok pikiran anggota DPRD. Nah, karena setiap anggota DPRD provinsi itu kan diberikan alokasi anggaran untuk kemudian dia bisa mengusulkan kepada masing-masing SKPD terkait itu program yang menjadi aspirasi masyarakat itu. Gitu. Nah, misalkan di Kota Padang misalnya, itu kan kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur mungkin yang lebih banyak itu sekarang itu kita lihat kebutuhan prasarana permukiman gitu. Nah, ini banyak teman-teman yang meletakkan anggarannya di situ, kemudian dilaksanakan nanti oleh Dinas Perkimtan gitu kan. Nah, ada juga teman-teman sebagian yang di dapilnya misalnya daerah Agam, daerah Pasaman Barat. Nah mungkin ada juga di jalan-jalan provinsi misalnya kan. Nah itu nanti pokirnya pun akan dialokasikan ke Dinas Bina Marga. Nah kita melihat memang untuk anggaran itu memang sekarang masih terbatas. Masih terbatas. Walaupun sudah dimasukkan pokir, pokok pikiran di situ, masih tidak bisa nutup juga kebutuhan masyarakat itu. Karena memang kebutuhan masyarakat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan kita untuk merealisasi anggarannya. Nah, kalau kita bandingkan berapa persen tuh Pak untuk kebutuhan dari masyarakat sendiri dengan anggaran yang kita punya nih? Ya kalau saya ini mungkin periodisnya lebih 10 kali lipat lah. Kita kasih satu sebenarnya dibutuhkan tuh lebih dari 10 kali lipat ya Pak Deddy ya. Jadi cuma kita inilah dilemanya kita sekarang gitu. Berarti kita membutuhkan dana-dana tambahan juga Pak ya? Pasti kita harus artinya pemerintah tentu harus lebih agresif di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur ini. Nah termasuk sekarang yang kita hadapi tahun depan juga, tahun depan saya pikir akan sama, pembangunan main stadion misalnya. Nah itu sebenarnya membutuhkan biaya yang untuk penyiapannya itu sampai selesai mungkin 600 atau 700 miliar lagi baru bisa dipergunakan itu apanya. Tapi ya kita tidak mampu. Nah tahun sekarang berapa itu Pak Deddy kan? Cuman sedikit kan? 1 miliaran Pak, 1 miliar. Oh, untuk 1 miliar cuman. Padahal kebutuhan kita itu mungkin lebih 600 miliar lagi baru dia bisa digunakan. Termasuk gedung kebudayaan. Nah, itu butuh ratusan miliar juga baru bisa selesai. Nah, kan tidak mampu, itu terpaksa harus dikecilkan dulu alokasi anggarannya, kemudian diprioritaskan untuk pembangunan-pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Nah ini yang menjadi skala prioritas kalau kita lihat pengalokasian anggaran sekarang.
Kalau berbicara tentang anggaran nih Pak, apakah ada nih peluang-peluang untuk ke tingkat yang nasional nih Pak? Jadi memang salah satu peluang untuk penambahan anggaran di provinsi kita ini termasuk di kota kabupaten ya. Semuanya saya pikir peluang yang terbesarnya itu adalah harapan kita itu dari APBN, dari program-program kementerian. Nah, apakah nanti di kementerian itu akan membuat program-program di Sumatera Barat, dan itu tentu perlu lobby-lobby yang dilakukan ke kementerian. Nah, jadi persoalan kita kan punya wakil rakyat di sana kan, ada yang di DPR RI, ada yang di DPD RI. Mungkin harapan kita, wakil-wakil kita, Bapak Ibu kita yang di Jakarta, yang di Senayan itu juga ikut membantu bagaimana melakukan lobby-lobby termasuk ke Banggar DPR RI-nya, kemudian juga ikut mengalokasikan anggaran program-program pemerintah pusat ke daerah. Nah, ini mungkin akan cukup membantu supaya kita di daerah ini lebih cepat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan itu. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita Sumatera Barat. Karena itu peluangnya gitu. Nah, kalau pemerintah provinsi mungkin dia hanya bisa melakukan efisiensi. Ya kan, efisiensi belanja yang lain kemudian yang bisa kemudian dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, atau melakukan upaya-upaya pendanaan yang lain, apakah nanti KPBU misalnya untuk program-program kegiatan, sehingga ini bisa dibiayai oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha misalnya. Nah, ini mungkin salah satu solusi juga, supaya apa? Supaya tidak hanya mengandalkan dari APBD saja. Nah, kalau APBD banyak terpakai untuk kegiatan yang besar, dia tidak berdampak langsung kepada masyarakat, justru yang rugi kan masyarakat kan. Ya, dia lambat jadinya untuk bisa menikmati pembangunan. Nah, ini mungkin ada beberapa kegiatan yang di Dinas Bina Marga Cipta Karya nanti yang akan diusahakan dengan pola-pola pembiayaan seperti itu. Nah, jadi tidak mutlak hanya dengan APBD murni. Nah, mudah-mudahan itu nanti dengan lobby Pak Dedi dan kawan-kawan itu bisa terwujud kan. Benar. Nah, tapi yang tahun 2022 kemarin sudah terrealisasi semuanya atau gimana nih Pak? Untuk anggaran kita nih. Dari laporan yang kami terima itu di atas 90% sudah terrealisasi. Mungkin ada beberapa kegiatan memang yang belum siap 100%. Mungkin dengan berbagai macam faktor penyebab, apakah persoalan lahan, apakah persoalan perencanaan yang perlu direvisi, itu tentu yang tahu instansi teknis nanti ya, yang paham. Tapi ada juga yang tidak selesai. Oke, langsung saja kita tanyakan ke Pak Dedi Rinaldi nih. Gimana Pak untuk realisasi dari anggaran tahun 2022 kemarin? Jadi kalau realisasi itu memang ada beberapa kegiatan yang terpaksa kita luncurkan ke 2023. Jadi seperti Pasar Baru itu, jadi karena cuaca tidak bagus, ada sampai 30 titik menuju lokasinya yang longsor, sehingga kita terpaksa membereskan longsoran dulu, baru bekerja. Tapi mudah-mudahan di Januari ini selesai. Dan ada beberapa lagi yang memang kesulitan bagi si penyedia jasanya untuk bekerja, tetapi kita selalu berusaha untuk mencarikan solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Pak, kemudian tadi saya menarik nih yang dibilang Pak Desrio, bagaimana cara kita untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak membebani APBD provinsi. Jadi main stadium itu betul tuh butuh 700 miliar lagi. Sekarang untuk single seat saja di tribun tertutupnya sudah ada untuk 11.000 penonton. Kita bandingkan dengan di Haji Agus Salim itu 14.000. Dan dalam minggu-minggu ini ada satu klub sepak bola di Sumatera Barat ini yang sudah mensurvei. Surveinya bukan klub saja, tapi sudah ngajak kepolisian karena ada kejadian di Jawa. Sekarang butuh keamanan. Butuh keamanan itu untuk yang single seat. Jadi memang butuh satu tempat duduk untuk
makin aman. Hmm. Jadi kita berharap dengan mudah-mudahan jadi nih itu jadi best bagi satu klub itu. Baik. Dan itu bisa kita gunakan, Pak. Hmm. Jadi yang bagian tertutupnya kita gunakan, yang terbukanya nanti ada kesempatan kita akan bangun lagi. Kalau polanya sendiri sudah ada atau gimana nih Pak? Polanya kita sedang berdiskusi karena ada dinas olahraga dan Pemprov sendiri. Kalau PU sebetulnya untuk menyiapkan lokasi saja, Pak. Itu kalau yang main stadium. Kalau yang gedung kebudayaan, mudah-mudahan, Pak, ini kita sudah menyiapkan yang zona A, zona B-nya dan zona C-nya sedang kita kerjakan. Dan bisa juga kita sebetulnya menambah fungsi. Jadi tempat berbudaya, berkesenian, kemudian kita akan melengkapi untuk penginapan atau Ini untuk infrastruktur atau sarana dan prasarana di kabupaten kota yang tadi belum terrealisasi 100%, ada 91 Pak ya, atau 90 lebih nih yang baru diselesaikan oleh pemerintah. Nah yang lebihnya itu mencakup apa aja nih Pak? mencakup ya ada pekerjaan jalan, Di mana saja pengerjaan Solo jalan? Selatan ada 2 paket yang masih kita maksimalkan penyelesaiannya. Ada lagi di Tanah Datar 1, kemudian di Solo Pesisir ini 1 lagi, dan ada nanti memang ada shelter di Maligi. Oke. Termasuk Masjid DPRD belum selesai. Masjid DPRD itu, Masjid DPRD selesai Pak, di tahun 2023 kita ada lagi. Baik. Pak, bagus nih diingatkan oleh Pak Desrio. Ini setiap ikon-ikon itu, Masjid DPRD, Gedung Kebudayaan sama Masjid. Buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Terima kasih karena Anda masih bersama Dialog Sumber Bicara pemirsa, dan langsung saja kita kembali ke berdialog dengan 2 narasumber kita yang telah hadir di TVRI Sumatera Barat untuk sore hari ini. Dan untuk saya langsung ke Pak Desrio nih. Pak Desrio, ini bagaimana Pak untuk penyaluran anggaran serta jangka waktu pembangunan dan juga kualitas dari pembangunan infrastruktur yang telah terrealisasi nih Pak selama ini? Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tentu ini menjadi domainnya dinas terkait ya, seperti Dinas Bina Marga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan jalan, bidang cipta karya, bangunan gedung misalnya kan. Ada dalam pelaksanaan ini kan ada menggunakan jasa penyedia jasa ya. Nah tentu ada kontraknya, semua pekerjaan pasti kontraktual, ada perjanjian kerjanya di situ. Nah, di situ juga ditentukan standar mutunya seperti apa. Nah, volumenya juga seberapa gitu. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan itu juga diawasi oleh jasa konsultan. Nah, ini yang setiap hari dia berada di lapangan bersama-sama dengan tim teknis dari dinas terkait. Nah, kami di DPRD itu hanya melakukan pengawasan secara makro. Nah, artinya mungkin dari setiap kegiatan itu kita akan tinjau ke lapangan dan memastikan bahwa itu benar-benar sudah berjalan misalnya kan. Nah, kemudian mungkin pada kesempatan itu juga akan dilihat mutu atau kualitas pelaksanaan pekerjaannya misalnya kan. Nah, kalau jalan mungkin kita sedikit melihat ini aspalnya bagaimana ini, komposisinya seperti apa gitu. Kan akan kelihatan itu kan. Nah, kemudian yang kita pastikan itu juga adalah jangka waktu pelaksanaannya itu apakah memang sudah sesuai dengan yang direncanakan. Nah, karena
Kalau itu tidak diawasi tentu bisa jadi molor dia kan. Nah, kalau molor akhirnya nanti di akhir tahun anggaran tidak selesai. Nah, kalau tidak selesai akhirnya anggaran itu juga akan menjadi silpa. Kalaupun ada peluang untuk perpanjangan. Iya, benar. Nah, tapi perpanjangan itu kan ada syarat dan ketentuan juga. Tidak semua pekerjaan tidak selesai itu diberikan perpanjangan waktu. Nah, ini kelihayannya PPTK nanti kan yang akan menentukan gitu. Apakah ini layak untuk diberikan perpanjangan atau tidak. Karena sesuai dengan aturan itu yang bisa diberikan perpanjangan waktu 50 hari itu jika pengguna anggaran meyakini bahwa pekerjaan itu bisa selesai di dalam masa perpanjangan itu. Nah, jika diyakini tidak selesai ya harus putus kontrak. Tidak ada alasan gitu kan. Nah, inilah mungkin teman-teman di instansi teknis akan lebih paham bagaimana melakukan estimasi dan penghitungan secara teknis sehingga pekerjaan itu. Cuma kalau DPRD dia hanya melakukan pengawasan secara makro saja. Nah, ini yang menjadi tugas dari DPRD. Nah, tentunya semua realisasi tadi sudah mencapai 90% lebih, Pak ya. Tentunya di akhir tahun 2022 kemarin Sumatera Barat dilanda bencana gempa bumi. Tentunya banyak infrastruktur dari pemerintah sendiri, ya dibangun oleh pemerintah sendiri yang rusak nih, Pak. Ini bagaimana untuk sterilisasinya, Pak? Pak Dedi. Baik. Berarti itu di 2021. 2022 ini. Ya. Kemudian kejadiannya 2021, kemudian kita kerjakan di 2022. Itu tadi waktu di lobby kita sudah cerita juga yang Panti Simpang 4. Oke. Jadi Panti Simpang 4 itu kita sampai 2 penanganan kita kerjakan. Ada APBD provinsi, juga ada DAK. Dan itu sudah selesai nih sekarang. Dan yang BPBD seperti diingatkan Pak Desrio juga kerja Pak. Jadi semuanya kita berusaha maksimal untuk bekerja di sana. Termasuk ada lagi Lubuk Sikaping Talu, karena lokasi yang masalah itu kan di Talu. Demikian, jadi semua usaha kita sana untuk penyelesaian pekerjaan. Berarti semua pasca gempa bumi kemarin sudah diperbaiki ya Pak ya? Iya, untuk jalannya. Oke. Dan saat ini apa target dari pemerintah nih Pak yang ingin dicapai di tahun 2023 ini? Jadi di 2023 ini, meskipun di BMCKTR ini dananya 339 miliar, berarti 91% dari 2022. Berarti itu tambahannya Pak ya? Tambahan dana dari 2022 kemarin? Kontraksi dana, jadi berkurang dananya sekitar 9%. Tapi dengan dana yang tersedia ini, kita berusaha maksimal untuk bekerja, kemudian berusaha untuk mencari pembiayaan di luar APBD provinsi. Tadi saya diingatkan oleh Pak Desrio, sebetulnya di gedung kebudayaan itu ada zona A, zona B itu khusus untuk kebudayaan. Kita bisa berkesenian, berpuisi, berdrama, nyanyi, macam-macam. Yang zona C itu kita akan gunakan untuk pendukung. Sehingga bisa kemungkinan yang zona C itu kita buat ya penginapan seperti tadi, hotel ya, hotel yang bisa dikerjasamakan, yang mendukung kesenian kita, kebudayaan itu, sehingga dengan satu tempat bisa melayani semua. Demikian. Ini untuk 2023 atau anggaran kita nih ke depan, rencana dari pemerintah sendiri untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil nih Pak. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa nih pola pembangunannya? Kalau yang untuk daerah terpencil itu ya seperti Pangkalan itu kita tetap kontrak Pak. Oke. Kontrak. Kemudian yang di Solo Selatan, di daerah wisata sekitar Danau Singkara, kemudian di Maninjau, kemudian
kita sudah mencoba untuk pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan itu tahun 2022 kita kontrak. Tapi 2023 kita sepertinya akan lebih baik pakai swakelola karena lebih kontinu dan ada petugas di lapangan yang akan terus berusaha melakukan pemeliharaan jalan. Kalau untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota di Sumatera Barat sudah kita lakukan untuk yang 2023 ini? Nah, jadi seperti tadi bahwa untuk pengusulan DAK kita sudah mengumpulkan kabupaten kota di provinsi. Pada saat itu kita sudah mensosialisasikan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita laksanakan di kabupaten kota dan kita sekarang ini sudah berkomunikasi untuk kesiapan lokasi, untuk sosialisasi dan pelaksanaan. Dan tadi Pak Desrio juga mengingatkan untuk pemerataan pembangunan ini kita harus percepatan. Kita sudah mulai untuk tender dini, Pak. Jadi mudah-mudahan dalam Januari Februari sudah bisa kontrak. Kalau boleh kita singgung sedikit nih Pak, tentang pembangunan tol nih gimana nih Pak? Jalannya untuk saat ini. Jadi kalau pembangunan tol untuk seksi Padang ke Cicin itu, lahannya dari 36 kilo itu 95% sudah bebas, sudah dibayarkan. Yang 5% ini sudah setuju Pak, sedang menyiapkan administrasi untuk pembayaran. Untuk progresnya itu sampai Oktober 2022 36%. Berarti ada sekitar 2 bulan ini mudah-mudahan sudah di atas 50. Tentunya hal itu tidak terlepas dari dukungan masyarakat sendiri Pak ya. Nih kalau ke Pak Desrio nih bagaimana Pak pantauan kita terhadap dukungan masyarakat nih terhadap program pemerintah? Sepanjang yang kami lihat itu tidak ada hambatan sama sekali dari masyarakat, apalagi masyarakat di daerah-daerah yang memang pembangunan infrastruktur ini sangat dinanti-nantikan gitu kan. Nah, hanya mungkin di beberapa daerah karena kurangnya sosialisasi atau tidak tepatnya komunikasi dengan masyarakat sehingga ini kemudian menjadi sedikit faktor penghambat lah untuk memulainya kegiatan itu. Tapi kalau kegiatan provinsi kan rata-rata itu pasti dikoordinasikan dengan aparatur setempat gitu kan. Karena memang kebanyakan itu yang merupakan intervensi di pemerintah provinsi terhadap pemerintah kabupaten itu memang sebenarnya menjadi kewenangan kabupaten. Seperti yang dana-dana pokok pikiran yang dialokasikan teman-teman untuk membangun jalan di sebuah nagari misalnya di kawasan permukiman, drainasenya, MCK-nya misalnya kan, dan itu memang atas permintaan masyarakat. Jadi sudah pasti masyarakat itu saya yakin tidak akan menghambat, justru mendukung dan berterima kasih bahwa ada program-program provinsi yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Tapi saya yakin 1000 nagari yang ada di Sumatera Barat ini belum semua yang tersentuh dengan anggaran provinsi, sehingga ini yang menjadi harapan kita, semakin banyak ketersediaan anggaran, semakin banyak program-program provinsi ini yang juga bisa ikut membantu pemerintah kota dan kabupaten. Nah, sebagai contoh, itu misalnya di Dinas Perumahan Permukiman itu sebelumnya tidak ada kegiatan yang membantu untuk jalan lingkungan misalnya. Dulu sebelumnya tidak ada Pak di 2002, itu baru kami ketika dulu di Komisi 4 tahun 2020. Pak Dedi, itu baru dialokasikan anggaran ke sana. Gitu. Alasannya dulu karena memang itu kewenangan kota. Nah, karena melihat kewenangan kota, kota tidak mampu juga punya keterbatasan anggaran, kan memang harus dibantu provinsi. Dan itu ternyata tidak ada hambatan ya Pak Dedi, ya, itu boleh dibantu oleh pemerintah provinsi. Gitu. Nah, sehingga sejak itu banyaklah teman-teman yang kemudian meletakkan anggaran pokok ini sehingga membantu kawasan-kawasan permukiman yang membutuhkan itu. Nah,
ini kemudian juga menyebar ke kabupaten kota. Mana nagari-nagari yang bisa dibantu, yang jalannya masih kurang layak atau sudah rusak atau masih jalan tanah, kemudian dibantulah melalui program-program POKIR itu. Nah, ini sarannya Pak untuk pemerintah untuk pembangunan 2023. Saran kita kepada pemerintah tentu karena anggaran kita ini yang cukup terbatas. Nah, ini tentu hasilnya yang harus kita maksimalkan kan. Kualitasnya juga harus kita perhatikan, dan yang paling penting itu adalah azas manfaatnya untuk masyarakat gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi fokus utama kita, bagaimana semakin banyak masyarakat bisa merasakan manfaat dari anggaran-anggaran provinsi itu, kegiatan-kegiatan provinsi itu gitu. Nah, seperti contohnya sebenarnya ini karena saya dapilnya Kota Padang, tentu saya agak sedikit ini bicara tentang Kota Padang juga. Padang ini kan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan ibu kota provinsi-provinsi lainnya, mungkin kita sudah sedikit ketinggalan gitu. Nah, kita pun juga harus berpikir bagaimana ibu kota provinsi ini juga kalau tidak bisa mengalahkan mereka, paling tidak mengimbangi lah. Ya kan? Nah, tadi ada program nasional yang jalan tol itu kan, Padang, Pekanbaru. Mungkin kita harus berpikir juga bagaimana ada jalan tol lingkar Kota Padang misalnya kan. Nah, tidak harus dibiayai APBD. Mungkin ada skema pembiayaan dengan swasta misalnya. Karena kan banyak persoalan juga, persoalan transportasi ini. Kemacetan dulu kita senang ini jalan di bypass ini kan. Sekarang sudah mulai padat, sudah mulai padat. Nah, ini kan mengganggu transportasi. Kita sudah tidak seperti dulu lagi gitu. Semakin waktu ini akan semakin meningkat. Nah, mungkin untuk memperlancar transportasi ini Dinas Bina Marga juga harus bikin ini juga, inovasi juga kan. Nah, karena seperti transportasi ke daerah Bungus misalnya kan, ke Bandar Buat, itu setiap pasar itu kan macet terus ini. Di Lubuk Buaya misalnya orang mau ke bandara misalkan. Nah, bisa saja nanti Dinas Bina Marga bikin rancangan untuk jalan lingkar Kota Padang ini yang terkoneksi dia dengan jalan tol yang ada gitu. Nah, sama seperti di Jakarta lah, seperti itulah kan. Nah, ini bagaimana nih dari Pak Dedi sendiri untuk kedepannya nih Pak 2023 yang menjadi pokok atau target dari pemerintah sendiri yang ingin cepat dikejar nih Pak? Jadi kalau pemerintah provinsi ini ingin menyelesaikan yang jalan Pasar Baru Alam Panjang, kemudian jalan-jalan menuju tempat lokasi pertanian dan pariwisata, kemudian semua lokasi-lokasi bencana alam ada nih di Sungai Limau, memang kita ada kejadian bencana. Dan di Malala juga ada bencana. Kita kerja di sana. Dan pemirsa juga lihat bagaimana DPRD mendukung pemerintah dan berharap bersama-sama dengan masyarakat. Karena kita juga butuh dukungan masyarakat, terutama dalam pembebasan lahan. Ini pembebasan lahan sebetulnya masyarakat ini bersedia. Cuma mungkin karena kesibukannya, waktu kita nyari, sulit nyari. Dan ini sudah banyak dibantu oleh masyarakat. Kita ada di Ketaping ke Pariaman, kemudian jalan tol itu. Baik. Terima kasih Pak Dedi Rinaldi dan juga Pak Desrio selaku anggota DPRD. Dan tentunya ini juga menjadi PR bagi pemerintah untuk 2023. Harus memaksimalkan ya Pak ya, memaksimalkan anggaran yang ada agar semua realisasi dan rencana pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat juga bisa lebih maksimal. Baik, terima kasih Pak Dedi Rinaldi dan juga Pak Desrio sudah hadir di TVRI Sumatera Barat. Nah pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dodi Syaputra mohon undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.